Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, para Hiyuin lovers. Sesuai permintaan, jam 11 siang ini kita akan kembali membahas alur cerita dari Bai Xiaojun. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol. Grand Heaven Master memasang ekspresi muram, dan merasa sangat jengkel. Dia sebenarnya sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun, dan terutama waktunya tepat di salah satu momen terpenting dari proklamasi Universal Grace. Semuanya berjalan baik dan sesuai rencana. Klan-klan penting di dinasti Ark Emperor mulai jatuh. Tapi sekarang terima kasih kepada Bai Xiaochun, aristokrasi sekarang lebih bersatu daripada sebelumnya. Sebelumnya dalam pertemuan itu, mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi jelas menyiratkan bahwa jika Bai Xiaochun tidak mati, mereka akan menolak proklamasi Universal Grace. Meskipun Grand Heaven Master adalah tipe yang biasanya menyetujui permintaan seperti itu, fakta bahwa dua rencana jahat Bai Xiaochun telah menguntungkannya begitu banyak membuatnya ragu-ragu. Sesaat berlalu, dan kemudian Grand Heaven Master berkata, "Bai Hao, saya sudah menelepon Anda di sini hari ini untuk memberikan penjelasan tentang masalah Zhou Wudao. Tolong jelaskan situasinya." Jelas, dia memberi Bai Xiaochun kesempatan untuk mencoba menyelesaikan situasi sendiri, yang akan menyelamatkan dirinya banyak usaha dan frustrasi. Grand Heaven Master, Bai Xiaochun memulai, hamba yang rendah hati. Sebelum dia bisa mendapatkan lebih jauh dari itu, salah satu markuise surgawi tertawa dingin dan kemudian melemparkan tatapan mematikan ke arahnya. Melangkah ke depan, pria itu menggenggam tangan secara formal ke Grand Heaven Master. "Tidak perlu bagimu untuk mencoba membela diri, Bai Hao," katanya. "Hukuman untuk pembunuhan adalah maut. Itu adalah hukum langit. Grand Heaven Master, saya ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao dicopot dari jabatannya sebagai komisaris inspeksi dan dieksekusi di tempat. Hanya dengan cara ini keadilan dapat diberikan kepada roh surgawi Markis Zhou di surga." Bai Xiaochun memelototi pria itu, namun, sebelum hal lain bisa terjadi, Markis surgawi lain melangkah maju. "Saya sangat setuju. Grand Heaven Master, Bai Hao ini bertindak tanpa izin resmi untuk membunuh salah satu keajaiban surgawi dari dinasti kekaisaran besar kita. Itu adalah tindakan bodoh dan ilegal yang harus dihukum mati. Grand Heaven Master, saya ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao dieksekusi. Grand Heaven Master, saya juga ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao segera dihukum mati." Markuise surgawi bertindak seperti lebah yang sarangnya telah diganggu. Hanya butuh waktu singkat bagi 8 dari mereka untuk melangkah maju dengan kata-kata yang menggigit, menggunakan insiden dengan Zhou Wudao untuk menuntut agar Bai Xiaochun dihukum mati. Mata Bai Xiaochun sudah mulai lelah dari semua tatapan tajam, jadi akhirnya dia memalingkan muka, dan hanya menunggu mereka untuk mengirimkan permintaan mereka. Sepanjang waktu, amarahnya terus membakar semakin panas. Sambil menggertakkan giginya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku tidak mengunjungi cukup klan selama penyelamatan Hauer. Aku seharusnya pergi ke beberapa lagi." Grand Heaven Master duduk diam di sana, dan rubah tua yang lihai yang adalah adipati surgawi tidak mengatakan apa-apa. Sesaat berlalu, dan beberapa keajaiban surgawi melangkah maju untuk mengajukan permintaan. Salah satunya bernama Liu Yong. "Grand Heaven Master," katanya, "menurut perhitungan saya, Bai Hao ini telah melakukan lebih dari 100 kejahatan serius. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membaca daftar itu di depan semua pejabat pemerintah lainnya di sini hari ini." Semua orang tersentak menanggapi kata-kata awalnya. Markis surgawi Liu Yong sebenarnya di peringkat di tengah markuise surgawi dalam hal basis budidayanya, kira-kira sama dengan Zhou Wudao. Namun, dia adalah orang yang ramah, dan sebenarnya sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam aliansi aristokrasi yang langka ini. Karena itu, ia berharap dapat memanfaatkan momen ini untuk membuat heboh besar, dan semoga mendapat sedikit rasa hormat. Bahkan Adipati Surgawi memperhatikannya sekarang. Adapun Grand Heaven Master, dia memandangnya, tertarik dan terguncang oleh gagasan mendengar Liu Yong mendaftar semua dari 100 kejahatan yang seharusnya. Bai Xiaochun terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Melihat Liu Yong, dia melihat bahwa dia tampak akrab. Namun, dia tidak dapat menempatkan wajahnya, dan sangat terkejut mendengar bahwa dia berencana untuk mendaftarkan 100 orang yang diduga melakukan kejahatan. Ketika Liu Yong melihat bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, kegembiraannya tumbuh, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan. Bai Hao ini membunuh anggota klannya sendiri, dia mulai dengan keras, dan sangat melanggar norma sosial. Ini adalah kejahatan pemberontakan klan. Di Giant Ghost City, dia dikenal sebagai pencuri istri yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Ini adalah kejahatan perampokan yang diperparah.
Dia benar-benar mengambil tanah jiwa klan Kai dengan paksa, dan menyebabkan cedera serius dalam prosesnya. Ini adalah kejahatan pencurian. Dia menjarah harta Chen Clan, menyebabkan mereka menderita kerugian yang menyedihkan. Ini adalah kejahatan pencurian. Liu Yong berbicara dengan kecepatan tinggi dan tanpa berhenti. Kata-katanya memenuhi Heaven Master Hall, sampai mata semua orang perlahan mulai berkaca-kaca. Saat Bai Xiaochun mendengarkan, dia mulai terengah-engah, dan menatap Liu Yong dengan gigi terkatup. Jelas, Liu Yong telah melakukan banyak penelitian dalam persiapan untuk saat ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa mencatat semua kejahatan begitu cepat. Di Necromancer Kettle, dia menyerap kekuatan hidup dari seluruh host pilihan melalui teknik kultivasi jahat. Ini adalah kejahatan budidaya tabu. Selanjutnya, setelah datang ke Ark Emperor City, dia melemparkan Giant Ghost Legion ke dalam kekacauan, dan membakar seluruh tempat. Ini adalah kejahatan pembakaran. Semakin bersemangat Liu Yong, suaranya semakin keras. Bahkan, ketika dia melihat sekeliling dan melihat keajaiban dan adipati surgawi lainnya memandangi dalam keheningan total, dia menjadi lebih percaya diri, dan berbicara lebih keras lagi. Di toko peningkatan semangatnya, dia mengenakan tarif terlalu tinggi untuk obat jiwa dan peningkatan roh. Ini adalah kejahatan mencungkil harga. Setelah menjadi komisaris inspeksi, dia memasukkan sakunya sendiri dengan mengguncang klan. Ini adalah kejahatan penggelapan. Saat Liu Yong mendaftarkan kejahatan demi kejahatan, waktu berlalu. Akhirnya, cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, namun, ia masih belum selesai. Lebih jauh, alih-alih melambat ketika dia berbicara, dia malah mulai berbicara lebih cepat dan lebih cepat. Semua orang terguncang, dan Bai Xiaochun benar-benar terpana. Bahkan, dia bahkan mulai sedikit mengagumi Liu Yong. Ekspresi aneh dapat dilihat pada wajah Grand Heaven Master, dan dia harus mengakui bahwa kemampuan Heavenly Marquis Liu untuk menggali informasi dan menyusunnya benar-benar di luar kebiasaan. Ini adalah kejahatan pengabaian tugas. Ini adalah kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah kejahatan menerima suap. Dan akhirnya, dia membantai Marquis Surgawi yang tidak bersalah, dengan cara paling brutal yang bisa dibayangkan. Ini adalah kejahatan pembunuhan. Nilai tongkat dupa lain telah berlalu, dan Liu Yong akhirnya selesai. Setelah menarik napas, dia melihat sekeliling dengan bangga, lalu menggenggam tangan ke Grand Heaven Master. Grand Heaven Master, ini menyimpulkan laporan saya. Bai Hao adalah penggabungan semua jenis kejahatan. Salah satu dari 100 kejahatan itu bisa dihukum mati dengan 1000 luka. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan bahwa Bai Hao supervillain ini dieksekusi di tempat. Biarkan dia diretas menjadi jutaan keping untuk dijadikan peringatan bagi siapapun yang akan mengikuti jejak keji itu. Semua orang benar-benar dan sangat terguncang. Bagi banyak orang, dunia baru-baru saja dibuka, dan mereka merasa seperti baru mengenal Liu Yong untuk pertama kalinya. Sesaat berlalu, di mana lebih banyak orang mulai melangkah maju dan menggenggam tangan ke arah Grand Heaven Master. Aku yang kedua gerakannya. Aku juga mengajukan permintaan yang sama ke pengadilan. 100 kejahatan yang didaftar oleh Heavenly Marquis Liu adalah bukti yang merusak. Saya juga yang kedua gerakan. Bukan hanya satu atau dua orang, lusinan surgawi semuanya maju untuk mengatakan hal yang sama. Pada titik ini, lebih dari setengah dari Markuise surgawi telah bergabung dalam upaya ini. Adapun orang lain, mereka bertukar pandang, lalu menggenggam tangan dan, serempak berkata kami yang kedua gerakan. Laksanakan Bai Hao. Suara mereka seperti gelombang suara yang jatuh bolak-balik ke segala arah. Bai Xiaochun melihat sekeliling pada kelompok itu, dan terutama pada Liu Yong, dan tiba-tiba merasa takut muncul di dalam dirinya. Bisakah orang ini berubah bentuk menjadi tikus atau sesuatu? Saya tidak percaya dia bergegas dan menyeret semua informasi tentang saya. Bai Xiaochun segera memutuskan bahwa dia tidak akan melupakan Liu Yong ini, dan pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Grand Heaven Master mengerutkan kening. Seluruh aristokrasi bersatu dalam oposisi terhadap satu orang. Sebelumnya, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi. Bagaimanapun, Bai Xiaochun sekarang sepenuhnya dan benar-benar terisolasi, yang berarti bahwa jika Grand Heaven Master berhasil menyelamatkannya, dia akan mendapatkan kesetiaan abadi. Tetapi saat ini, proklamasi Universal Grace adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan. Jika dinasti benar-benar menjadi tidak stabil, itu akan berdampak besar pada Grand Heaven Master. Hanya dengan memiliki posisi alasan yang tidak dapat disangkal dia bisa menyelamatkan Bai Xiaochun. Bahkan jika Bai Xiaochun adalah putra angkatnya, masih akan sulit untuk membelanya. Dalam hati, dia menghela nafas, dan juga mengutuk Bai Xiaochun karena membuat dirinya dalam situasi ini. Selanjutnya, dia mulai ragu dan ragu tentang apa yang harus dilakukan. Namun, semuanya masih belum berakhir. Setelah keajaiban surga selesai berbicara, mata Chen Haosong berkilauan melihat Grand Heaven Master ragu-ragu. Melangkah ke depan, dia menggenggam tangan secara formal. Saya agak terkejut mendengar apa yang dikatakan Heavenly Marquis Liu.
Dinasti Ark Emperor kami telah berlangsung selama beberapa generasi, dan dalam generasi manapun, seseorang yang melakukan 100 kejahatan serius pasti akan menderita hukuman pemusnahan klan. Karena itu, saya juga ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Bai Hao terbunuh. Duke Surgawi berjanggut, serta 8 lainnya, juga melangkah maju dan menggenggam tangan. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun, tindakan mereka sendiri berbicara pada sikap mereka. Mata Grand Heaven Master berkedip, dan keraguan itu lenyap. Saat dia siap untuk menyatakan keputusannya, suara Bai Xiaochun terdengar. Apakah pertunjukan kecilmu sudah berakhir sekarang? Giliranku. Dia tidak tampak cemas atau gugup sama sekali karena apa yang telah dilihatnya, dan sebenarnya, senyum dingin dapat terlihat di wajahnya. Kata-kata Bai Xiaochun memiliki efek yang sama seperti secangkir air yang dilemparkan ke tong minyak panas mendidih. Markuise Surgawi semua meledak dalam amarah. Apa yang luar biasa empuk yang Anda miliki, Bai Hao? Kamu melakukan 100 kejahatan. Berani-beraninya kau bertindak begitu tidak sopan di sini di Heaven Master Hall. Mata Liu Yong bersinar sangat cerah. Tampaknya berpikir dia memiliki Bai Xiaochun dalam situasi tidak menang, dia menunjuk padanya dan berteriak, kamu tidak menghormati orang tua dan atasan, Bai Hao. Di tempat suci ini, Anda sejauh mengurangi kemarahan orang benar menjadi tidak lebih dari pertunjukan. Ini adalah kejahatan memfitnah keluarga kerajaan, kebohongan tenun, dan fitnah langsung. Sampai saat ini, Anda telah melakukan, bukan 100 kejahatan, tetapi 103. Semua orang di aula tampak bersemangat dengan apa yang mereka dengar, dan sejauh yang mereka ketahui, Liu Yong seperti dewa abadi dalam aliansi kecil mereka. Semua orang mulai ikut berteriak dan berteriak. Tersenyum dingin, Bai Xiaochun mengabaikan Markuise Surgawi yang marah, dan berbalik untuk berpegangan tangan dan membungkuk ke Grand Heaven Master. Grand Heaven Master, aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Semua orang di aula mulai tertawa dingin, dan kebanyakan dari mereka memikirkan hal yang sama, apakah dia akan mengeluarkan bukti bahwa Zhou Wudao adalah seorang pengkhianat atau sesuatu. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih tidak bisa menghindari hukuman mati. Bagaimanapun, Bai Xiaochun bukanlah orang yang akan membuat keputusan tentang apa yang terjadi. Mata Grand Heaven Master sedikit menyipit saat dia melihat Bai Xiaochun. Dia telah mengawasinya sepanjang waktu ini, dan telah memperhatikan bahwa, meskipun dia tampak gugup, tidak ada keputusasaan di matanya. Itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Grand Heaven Master, jadi karena itu, dia mengangguk, ingin tahu tentang apa yang Bai Xiaochun rencanakan untuk diberikan padanya. Setelah mendapat izin dari Grand Heaven Master, Bai Xiaochun menamparkan tasnya untuk menghasilkan sebagian obat jiwa. Itu cerah dan penuh warna paling mempesona, dengan cahaya yang dilemparkannya secara langsung memenuhi semua Heaven Master Hall. Itu hampir terlihat seperti permata yang berharga, permata yang memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa dari tingkat tertinggi. Ini tidak lain adalah bagian dari obat jiwa tingkat tertinggi yang membutuhkan bahan dasar dari nyala api berwarna 18 untuk menghasilkan. Setelah melihat obat jiwa, mata Grand Heaven Master mulai bersinar terang. Dan dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya semuanya tampak terkejut, dan mata para Markuise Surgawi itu melebar. Markuise Surgawi segera mulai berteriak keras terkejut dan kaget. Obat jiwa tingkat tinggi. Kamu perlu nyala api 18 warna untuk meramu itu. Ini obat jiwa tingkat tinggi. Obat jiwa tingkat tinggi juga bisa disebut obat jiwa duniawi. Bahkan satu bagian saja dapat dianggap sangat langka. Namun Bai Hao ini sebenarnya memiliki satu. Namun, hampir segera, mereka mulai bertanya-tanya hal yang sama. Apa hubungannya bagian dari obat jiwa duniawi dengan kematian Zhou Wudao? Pada titik ini, Liu Yong berbicara lantang, ekspresi dingin di wajahnya. Menawarkan sebagian obat jiwa tidak cukup untuk menghapus lebih dari 100 kejahatan berat. Apa yang ingin kamu katakan, Bai Hao? Jangan bilang kamu akan mengatakan bahwa kamu meramu itu. Menanggapi kata-katanya, wajah-wajah banyak keajaiban surgawi mulai berkedip-kedip. Kemudian, segala macam ekspresi kaget dan takjub bisa terdengar di dalam Heaven Master Hall, bersama dengan ekspresi kemarahan. Dia benar-benar membuat nyala api berwarna 18 sebelum. Mustahil, ahli nujum duniawi tidak hanya muncul begitu saja. Bahkan tidak berpikir untuk mencoba menarik yang cepat, Bai Hao. Apakah Anda berpikir bahwa mengeluarkan sebagian dari obat jiwa akan membuat Anda menjadi ahli nujum duniawi atau sesuatu? Benar-benar tidak masuk akal. Pada titik ini, Bai Xiaochun berhati-hati terhadap angin dan berteriak, kalian semua tutup mulut. Ledakannya yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang menatapnya dengan kaget. Jelas, rencananya adalah tidak menggunakan obat jiwa itu sendiri untuk mencoba meyakinkan orang bahwa dia adalah ahli nujum duniawi. Dia sebenarnya ingin mereka menanyainya dan menuduhnya. Dengan begitu, ketika tiba saatnya untuk menamparkan mereka dengan kebenaran, itu akan lebih mendebarkan. Senjata rahasianya tidak lain adalah statusnya sebagai ahli nujum duniawi. Karena orang-orang ini mencoba menggunakan hukum dinasti Ark Emperor untuk melawannya, maka ia akan mengeluarkan permadani dari bawah mereka, dan menyerang balik dengan undang-undang itu.
Di zaman saat ini, hanya ada 3 ahli nujum duniawi di seluruh dinasti Ark Emperor. Bahkan di masa lalu yang jauh, sekitar waktu dinasti baru saja ditransplantasikan ke Willens, hanya ada 5. Sangat mudah untuk membayangkan status yang diduduki para ahli nujum duniawi, dan tidak perlu dikatakan bahwa dalam undang-undang yang dikodifikasikan dari dinasti Ark Emperor, ahli nujum duniawi memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, selama mereka tidak mengkhianati dinasti itu sendiri. Ini adalah kekuatan yang Bai Xiaochun harus andalkan, otoritas seorang ahli nujum duniawi. Karena kalian tidak percaya bahwa aku membuat bagian dari obat jiwa ini, maka pada hari ini, tepat di sini di Heaven Master Hall, di hadapan semua orang di sini, aku akan menyulap nyala api 18 warna. Dia menemani kata-kata dengan jentikan lengan baju yang bangga, dan dia juga memperkuat kata-katanya dengan basis kultivasinya. Akibatnya, Markuise Surgawi yang gemuruh langsung dibungkam. Mata Grand Heaven Master mulai berbinar cerah. Adapun 10 adipati surgawi, dan terutama Chen Haosong, napas mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Jelas, mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Bai Xiaochun ini sebenarnya bisa menjadi ahli nujum duniawi. Seekor binatang yang terpojok masih akan bertarung, kata Chen Haosong dengan mata menyipit. Kamu menggertak. Adipati surgawi lainnya dengan cepat mulai curiga bahwa Chen Haosong benar. Adapun Markuise Surgawi, meskipun terguncang, mereka mengertakkan gigi dan mulai berbicara dengan marah. Itu klaim besar, Bai Hao. Jika Anda dapat membuat api 18 warna, maka saya, Zhao Xionglin, akan berlutut dan bersujud kepada Anda. Betul, berjuanglah di ranjang kematian Anda jika Anda mau. Menjadi ahli nujum duniawi bukanlah hal yang sederhana. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mereka semua benar-benar yakin bahwa ini adalah akhir dari garis untuk Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tersenyum dingin ketika dia melihat kelompok itu, tatapannya tertuju pada Zhao Xionglin. Kemudian dia mengabaikan mereka, menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan 10 lidah api 17 warna. 17 lidah api ini telah diperoleh oleh Zhou Yixing, dengan bantuan banyak anak-anak di kota, sementara Bai Xiaochun mencari Bai Hao. Sebenarnya, ini hanya sebagian dari persediaan yang dia miliki. Untuk sepenuhnya percaya diri dengan senjata rahasianya, dia telah mengumpulkan 3 set lengkap bahan-bahan yang diperlukan untuk menyulap nyala 18 warna. Dengan begitu, dia bisa percaya diri dalam kesuksesan bahkan jika beberapa kecelakaan terjadi. Saat ini, tanpa ragu sedikit pun dia mengirim semua 10 dari 17 api berwarna terbang keluar. Dia juga memastikan untuk mengirim nyala api dekat Zhao Xionglin, Liu Yong, dan beberapa yang lain yang sangat vokal menentangnya. Semua orang mundur, bahkan Adipati Surgawi. Hanya Grand Heaven Master yang tetap di tempatnya, dan sebenarnya, dia benar-benar mencondongkan tubuh ke depan, matanya berbinar. Jika dia benar-benar menyulut nyala 18 warna pikirnya, dan menjadi ahli nujum duniawi maka apa yang disebut kesengsaraan yang menghadapnya akan sepenuhnya dibatalkan. Mata Grand Heaven Master menyipit saat dia memperhatikan dengan ama. Bai Xiaochun tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, dan juga yakin bahwa tidak ada yang berani mengganggu dia. Bagaimanapun, ini adalah Heaven Master Hall, dan dia berusaha untuk naik ke pangkat necromancer duniawi. Kamu hanya menonton bagaimana aku menyebabkan semua rahangmu jatuh. Saya akan memukul Anda bisu dengan syok. Mungkin matamu bahkan akan keluar dari tengkorakmu. Saat ini, dia dipenuhi dengan antisipasi yang kuat dan mendidih. Lagi pula, dia benar-benar suka menjadi pusat perhatian seperti ini. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa meskipun dia tidak mampu melakukan kesalahan, dia sebenarnya dalam posisi yang cukup aman saat ini. Karena itu, ia mengabaikan semuanya kecuali nyala api. Melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia melihat api, dan kemudian mendorong tangannya ke bawah. Seketika, lidah api 17 warna mulai bergabung bersama. Bai Xiaochun tidak bisa lebih fokus. Cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, selama waktu itu 10 lidah api 17 warna berubah menjadi lautan api 17 warna. Pada saat ini, ekspresinya benar-benar serius ketika dia melakukan gerakan mantra tangan ganda, menyebabkan kekuatan basis kultivasinya meletus. Dia bergerak ke langkah selanjutnya dari proses mengompres nyala api. Suara gemuruh yang kuat memenuhi Heaven Master Hall saat lautan api 17 warna yang megah menyebabkan semua orang yang melihatnya dipenuhi dengan kejutan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang siap untuk percaya bahwa Bai Xiaochun benar-benar akan menjadi ahli nujum duniawi. Bahkan, mereka tidak mampu mempercayainya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan banyak ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajah mereka yang hadir, terutama Zhao Xionglin dan Liu Yong. Terengah dan kutukan memenuhi udara. Kutukan semacam itu tidak banyak membantu. Bagaimanapun, Bai Xiaochun sudah berhasil sekali dalam hal ini. Mungkin karena itu, atau mungkin karena dia tahu hidupnya berada di garis depan, tetapi bagaimanapun, upaya sulapnya berjalan jauh lebih lancar daripada terakhir kali. Suara gemuruh memenuhi udara saat lautan api dikompresi hingga ukuran 90 meter. Dan itu terus menyusut. 84 meter, 78 meter, 72 meter.
Bahkan ketika semua orang melihat dengan berbagai kecurigaan dan keraguan, lautan api mencapai ukuran 60 meter. Saat lautan api dikompresi, laut itu menggeliat-geliut dengan liar. Tapi tangan Bai Xiaochun mengandung kekuatan untuk menyegel dan menekan apapun yang ada, sehingga bahkan jika api bereaksi lebih keras, dia masih bisa mengendalikannya. Suara gemuruh berlanjut saat lautan api menyusut hingga 51 meter. Kemudian dilanjutkan pada 45 meter, 39 meter. Melolong, Bai Xiaochun mendorongnya ke bawah semakin kecil. Lautan api terus bereaksi dengan kekerasan eksplosif, tetapi pada saat ini, Bai Xiaochun adalah penguasa api. Di bawah kendalinya, kekuatan api tidak meletus keluar, tetapi kembali fokus ke dalam untuk melanjutkan kompresi. Dalam momen terpendek, ia menyusut dari 39 meter menjadi 24 meter. Dalam beberapa saat, itu pasti berada di 15 meter. Saat menyusut awal yang berkedip-kedip dari warna ke-18 bisa dilihat. Semua orang di Heaven Master Hall menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun Markuise Surgawi tidak serta-merta bisa melihat apa yang terjadi di dalam api, Adipati Surgawi dan Grand Heaven Master benar-benar bisa. Sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi desis takjub segera terdengar. Ketika para pemuja Surgawi mendengar suara-suara seperti itu, mereka terkejut dan memandangi Adipati Surgawi. Segera, mereka menyadari bahwa 10 Adipati Surgawi semua mengenakan ekspresi kekhidmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan berlaku untuk Chen Haosong, yang tangannya dikepalkan erat-erat sehingga urat-urat biru menonjol keluar di punggung tangannya. Mata para Raja Surgawi melebar, namun, sebelum mereka bahkan bisa membungkus pikiran mereka tentang apa artinya semua itu, Bai Xiaochun menjerit di bagian atas paru-parunya. Kompres. Matanya benar-benar merah ketika kekuatan basis budidayanya meletus dikirim melalui kedua tangannya saat dia mendorong api turun lagi, mengompresnya ke ukuran 15 meter. 15 meter adalah garis demarkasi. Setelah titik ini, selama dia menemukan warna baru dan menguncinya dengan indera surgawinya, maka warna ke-18 akan muncul secara penuh, dan nyala api 18 warna akan muncul. Saat ini, dimungkinkan untuk melihat warna ke-18 berkedip-kedip di lautan api setinggi 15 meter. Sekarang, semua orang bisa melihat warna baru yang tak terbayangkan dan tak terlukiskan itu. Meskipun itu hanya akan muncul sesingkat-singkatnya, itu sudah cukup untuk keajaiban surgawi untuk menyadari apa yang terjadi, dan itu menyebabkan pikiran mereka berputar. Ini. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Dia harus gagal. Dia benar-benar harus gagal. Para Markuise Surgawi mulai menjadi sangat gugup. Hari ini adalah pertama kalinya mereka semua bergabung dan bekerja bersama, namun sesuatu terjadi yang melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Meskipun tidak semua dari mereka kehilangan kendali, banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada suatu titik, Hei Ming datang untuk berdiri di dekat Grand Heaven Master. Ketika dia mendengar semua orang berbicara, dia melambaikan tangannya dengan cepat di udara, menyebabkan ocehan para ksatria surgawi menggigil dan menggigit lidah mereka. Grand Heaven Master memandangi Hei Ming, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, tatapannya kembali ke Bai Xiaochun, cahaya aneh di matanya semakin kuat saat ini. Adapun 10 Adipati Surgawi, mereka hampir tidak bisa bernapas ketika mereka menunggu untuk melihat bagaimana keadaan akan berubah. Saat semua orang melihat dengan penuh perhatian, Bai Xiaochun berkeringat deras dan menatap jauh ke dalam lautan api setinggi 15 meter. Setelah beberapa napas waktu berlalu dan dia gagal dalam usahanya untuk mengambil warna ke-18, dia memutuskan bahwa tidak perlu membuang waktu. Tanpa ragu-ragu, dia menguatkan dirinya, dan kemudian menyusut lautan api lagi. Tanpa henti, itu dikompresi hingga ukuran 9 meter. Lautan api setinggi 9 meter berjuang dengan kekuatan kekerasan, menyebabkan suara gemuruh yang kuat dan mengejutkan bergema. Berkedip api sedang melambat memungkinkan orang untuk melihatnya dengan lebih jelas. Adapun Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan sukacita saat ia mengirim indera surgawinya menembak ke dalam api. Dalam sekejap mata, indera surgawinya berada jauh di dalam nyala api, di mana itu melekat ke warna ke-18. Suara memekakan telinga terdengar, menyebabkan semuanya bergetar. Warna ke-18 tampak lemah saat sebelumnya, tetapi begitu akal surgawi Bai Xiaochun memasukinya, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah warna itu ingin menjadi terkenal, tidak peduli apa yang dipikirkan oleh 17 warna lainnya. Itu hampir seperti kembang api. Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak ketika warna ke-18 tumbuh kuat dan stabil dalam lautan api setinggi 9 meter, bersinar dengan intensitas yang menyilaukan bersama 17 warna lainnya. Juga pada saat yang sama, di langit di atas Heaven Master Hall, awan-awan mulai berputar ketika banyak baut pencahayaan mulai memangkas bolak-balik. Guntur menggelegar, mengguncang semua istana kekaisaran. Bahkan naga emas yang tinggi di awan pun terkejut, dan terbang agak jauh. Guntur yang meledak juga mencapai Heaven Master Hall. Namun, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali.
Mereka mungkin juga tuli. Semua orang dipenuhi dengan gelombang kejut, benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar saat mereka fokus sepenuhnya pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa cukup bersemangat. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Dan karena dia tidak menggunakan topengnya untuk menutupi efek, semuanya ternyata jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Dan itulah yang dia inginkan. Berjuang untuk mengendalikan napasnya, dia melontarkan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan lautan api yang berwarna 18 perlahan menjadi stabil. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menjangkau ke arah lautan api setinggi 9 meter dan membuat gerakan menggenggam. Bentuk, katanya, lautan api mengalir deras ke tangannya, dan guntur di luar Heaven Master Hall semakin kuat. Adapun semua orang di dalam aula, mereka tampaknya kehilangan kemampuan untuk berpikir, dan mereka menatap tanpa kata saat Bai Xiaochun mengumpulkan lautan api. Itu dimulai pada 9 meter, dan berputar-putar sampai 6 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Setengah meter, berteriak di atas paru-parunya, Bai Xiaochun kemudian perlahan-lahan menutup jari-jarinya di sekitar lautan api. Waktunya untuk nyala api 18 warna. Dia berteriak, suaranya melebihi guntur surgawi untuk mengguncang seluruh aula. Pada saat yang sama, api menghilang dalam kepalan tangannya. Saat jari-jarinya menutup api adalah salah satu kecemasan yang mendalam bagi semua orang di dalam Heaven Master Hall. Seolah-olah apa yang dipegangnya di tangannya bukanlah api, melainkan hati para Markuise Surgawi, 10 Adipati Surgawi, dan bahkan Grand Heaven Master. Semua mata tertuju pada tangannya, dan tidak ada satu suara pun yang bisa terdengar. Aula besar benar-benar sunyi kecuali gemuruh guntur surgawi. Itu hampir seolah-olah ada di luar perjalanan waktu. Bai Xiaochun berdebar kegirangan dan gugup, dan mata merahnya hidup dengan sukacita. Itu terutama benar ketika dia memperhatikan bagaimana semua orang menatap tangan kanannya. Dia bisa melihat tatapan serius di mata Chen Haosong dan Adipati, dan kegelisahan Zhao Xionglin dan Markuise lainnya. Kebanggaan yang dirasakan Bai Xiaochun pada saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan di bawah pengawasan ketat semua aristokrat di sekitarnya, dia dengan sangat perlahan mulai membuka jari-jarinya. Namun, bahkan gerakan kecil itu mengungkapkan beberapa nyala api di dalam, dan itu memicu nafas yang tajam. Bai Xiaochun tidak mungkin lebih senang dengan suaranya. Jantungnya membengkak, dia terus bergerak dengan sangat lambat ketika dia membuka jari-jarinya, mengungkapkan semakin banyak nyala api, dan menyebabkan lebih banyak lagi terengah-engah keluar. Meskipun dia berharap akan terengah-engah, dia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya begitu lambat. Akhirnya nyala api penuh terungkap mengambang di atas telapak tangannya. Mengangkat suaranya, dia berkata, adakah yang mau memberitahuku berapa banyak warna yang kau lihat dalam nyala api ini? Kata-kata itu diucapkan dengan nada sombong dan mendominasi, tipe yang memunculkan rasa tidak hormat, dan dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Api di tangannya terlihat bagi semua orang untuk melihat jelas dan ada untuk dilihat semua orang. Di dalam pupil matanya, jelas dan indah, adalah pantulan nyala api 18 warna. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi untuk menonton video ini. Untuk part selanjutnya akan diupload jam 1 siang nanti. Mohon ditunggu.